Assalamualaikum sahabat semua, Merlina Arman Sahling kembali bersama Anda. Hari ini hari Kamis 25 September 2025. Saya sedang berada di halaman basket SMP Negeri Madani Pekanbaru. Hari ini kita akan mengikuti literasi aksi ya, dan ini nanti akan ditampilkan oleh kelas 8 Aisyah ya, dan tema yang diambil atau judulnya adalah azan terakhir Bilal bin Rabah. Semua drama yang touching heart ya. Ayo kita ikuti sahabat. Saya Deandra, saya berperan sebagai ayah Bilal dan umat 3. Saya Alia, saya berperan sebagai umat 1 dan ibu Bilal. Saya Zeza, saya berperan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Saya Kaira, saya berperan sebagai Umar bin Khattab. Saya Yaya, saya berperan sebagai perampok 3. Saya Salwa, saya berperan sebagai penghina. Saya Syarifah, saya berperan sebagai Hasan. Saya Maryam, saya berperan menjadi kakek dan umat. Saya Kanza, saya berperan sebagai cucu dan umat. Saya Janeta, saya berperan sebagai umat 2. Saya Raisa, saya berperan sebagai Husain. Saya Latifah, saya berperan sebagai penghina. Saya Najwa, saya berperan sebagai perampok 2. Saya Syifa, berperan sebagai perampok 1. Saya Faika, berperan sebagai istri Bilal. Saya Fatia, berperan sebagai penghina. Saya Zia, berperan sebagai teman sesama budak dengan Bilal. Saya Ica, saya berperan sebagai Umayyah bin Khalaf. Saya Alifah, saya berperan sebagai Abu Sufyan. Saya Flora, saya berperan sebagai Abu Jahal. Saya Azza, saya berperan sebagai Abdudar. Saya Mahira, saya berperan sebagai Bilal bin Rabah. Iya kan? Bilal itu kayak Kisah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapakah kiranya yang tidak akan berbahagia bila memandang wajahnya? Wajah yang lebih bercahaya dari bulan purnama. Walaupun perjumpaan itu di dalam mimpi. Dia Bilal bin Rabah. Kecuali lelaki ini yang terbangun dari tidurnya dan menangis keras. Suamiku, ada apa? Tak pernah kulihat engkau menangis seperti ini. Allah menemuiku dalam mimpi. Dia berkata padaku, lama kau izin padaku. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Aku takut. Suamiku, memang sudah berapa lama engkau meninggalkan nabimu? Sudah saatnya engkau berziarah ke makam Rasulullah. Keesokan paginya, Bilal bergegas memacu untanya. Di hadapannya terbentang hamparan padang pasir luas, tapi beratnya perjalanan itu sungguh tak dirasakan oleh Bilal. Hatinya telah dipenuhi kerinduan untuk segera sampai ke kota Nabi, Madinah. Terbayang kembali kenangan berpuluh tahun silam. Ketika Bilal masih kecil, menapak unta pertama kalinya di padang pasir Hijaz bersama kedua orang tuanya. Mereka meninggalkan Habasyah menuju Mekah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, takdir berkata lain. Sebelum sampai di tempat tujuan, sekelompok perampok menyergap. Tak menemukan harta benda, para perampok menawan Bilal dan orang tuanya. Kemudian menjual mereka sebagai budak di pasar Ukas. Mereka dibeli oleh keluarga Abdudar. Bilal kecil yang malang dan keluarganya pun digiring ke rumah Abdudar untuk menjadi budak. Dunia Arab tengah berada dalam gelapnya kebodohan, perbudakan, perjudian, perzinahan, pembunuhan, bahkan peperangan antar kabilah, hal yang sering ditemui. Di masa jahiliyah, perbudakan menjadi hal yang umum di Jazirah Arab. Bahkan Ka'bah di Mekah telah menjadi pusat penyembahan berhala-berhala. Kebanyakan telah meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam yang lurus.
waktu terus berlalu di Mekah, hingga kemudian pada 21 Ramadan, sebuah cahaya terang risalah kenabian turun di Jabal Nur pada seorang lelaki mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah, seorang yang sangat memikirkan keadaan umat yang jauh dari cahaya kebenaran. Hingga kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Dan membubarkan diri. Ketika menjadi perbincangan di seluruh Mekah, sudah mendengar kalian tentang Muhammad yang mengaku diangkat menjadi nabi? Ya, tapi Muhammad itu orang yang terpercaya. Dia tidak pernah berbohong. Ah, cuma bualan. Aku tak percaya pada Muhammad. Aku tidak akan meninggalkan Lata dan Uzza. Sudah gila Muhammad itu rupanya. Semoga Lata dan Uzza mau mengampuninya. Dasar tukang sihir. Tidak sedikit yang melontarkan hinaan dan fitnah. Para pembesar Quraisy berkumpul di salah satu rumah. Hai, apakah kalian sudah mendengar tentang Muhammad? Ya, si nabi baru itu. Bagaimana menurut kalian? Terus terang ini membuatku cemas. Setahuku Muhammad tak mungkin berbohong. Orang-orang yang ada di Mekah tahu persis hal itu. Dia mengajak orang-orang untuk menggagalkan tuan-tuan kita. Ini tak bisa kita biarkan. Ya, aku setuju. Lebih baik kita bicarakan lagi di pertemuan besok di rumah Umayyah bin Khalaf. Kediaman Umayyah bin Khalaf. Para pembesar Quraisy berkumpul untuk membahas hal penting. Bilal yang telah tumbuh dewasa telah menjadi milik Umayyah. Kudengar Abu Bakar sudah menganut ajaran Muhammad dan ada beberapa orang lagi. Abu Bakar itu orang yang terpandang dan terhormat di Mekah. Ini pasti akan membawa pengaruh yang tidak kita inginkan. Dan yang ku tahu, orang-orang di Mekah banyak orang miskin yang tertarik dengan agama baru itu karena tidak memandang kelas dan derajat. Gara-gara Muhammad, kaum Quraisy terpecah begini. Ya, karena Muhammad, Lata dan Uzza akan ditinggalkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa sepengetahuan Umayyah, sepasang telinga mendengar pembicaraan hari itu. Dengan sesama, tampaknya Bilal sangat tertarik dengan pembicaraan hari itu. Kudengar Muhammad adalah lelaki yang terpercaya dan terhormat, lelaki yang seumur hidupnya tak pernah berdusta. Pasti kebenaranlah yang dibawanya. Aku sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang agama ini, agama yang tak mengenal derajat kehidupan manusia. Tapi aku hanya budak. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhanku, berilah petunjukmu. Esoknya, keinginan Bilal terjawab. Para pembesar Quraisy kembali berkumpul di rumah Umayyah. Kita tidak boleh menganggap sepele masalah ini. Ini mengangkut kedudukan kita di Mekah. Lihatlah, pengikutnya semakin bertambah dari kalangan terpandang hingga orang-orang rendahan. Perlahan-lahan
kedudukan kita akan bergeser. Kenapa tidak diturunkan nabi terlahir dari keturunan raja, malah anak yatim seperti dia? Mungkin aku akan mengakuinya sebagai nabi terakhir. Bilal diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kebencian hati. Bahkan mereka mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah laki yang terhormat dan mulia. Dari yang terdengar, Muhammad adalah orang yang tak pernah sekali berbohong. Hal ini membuatku semakin tertarik dengan ajaran Islam yang dibawanya. Aku ingin sekali menjadi sesegera mungkin. Sejak itu, tak ada manusia yang lebih dicintainya selain Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar, bertambah satu lagi pengikut Muhammad. Bukankah itu budak Umayyah? Umayyah tak akan senang mendengar kabar ini. Ayo. Dengar saja, dengan cepat kabar itu sampai ke telinga Umayyah. Seketika amarahnya keluar. Apa? Hei budak celaka, kemari kau. Benarkah kau sudah memeluk agama baru itu? Benar Tuhan. Beraninya kau? Kau harus meminta ampun kepada Tuhan Latta dan Uzza. Tuhan saya hanyalah Allah. Kurang ajar. Rasakan. Rasakan ini. Kemarahan Umayyah diluapkan dengan melayangkan tendangan ke badan Bilal yang tak berdaya. Cukup Umayyah, budak itu sudah tak berdaya. Tidak bisa. Dia harus diberi pelajaran karena telah menentang Tuhan-Tuhan kita. Aku mengerti, tapi hentikan dulu tindakanmu saat ini. Apa tidak malu menjadi tontonan banyak orang? Cepat sikirkan teman kalian sebelum aku berubah pikiran. Ini akibatnya jika kau mengaku memeluk agama baru itu. Semestinya kau menyembunyikan saja hal ini agar majikan kita yang kejam tidak mengetahuinya. Aku tidak ingin menyembunyikan hal ini karena aku bangga dengan agama yang dibawa Muhammad, agama Islam. Tapi Umayyah yang kejam itu membenci Muhammad dan agama baru itu. Kalau kau tidak mau meninggalkan keduanya, ia akan terus menyiksamu. Kembalilah menyembah Lata dan Uzza agar Umayyah tidak menyiksamu lagi. Tidak Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang aku sembah. Aku tak peduli dengan kemarahan Umayyah, walaupun dia akan menyiksaku hingga aku tak berdaya. Siksaan demi siksaan terus ditimpakan kepada Bilal tanpa kenal belas kasihan. Menyakitkan bukan? Cukup katakan Lata dan Uzza, maka aku akan berhenti mencambutmu. Ayo, katakan. Kurang ajar. Cambut lagi. Tetapi lejutan-lejutan cambuk itu tak sedikit pun menggoyahkan keteguhan iman Bilal. Tanganku sudah sakit akibat mencambuknya. Tapi budakmu ini tetap pada pendiriannya. Apalagi yang harus kita lakukan, wahai Umayyah? Siksaan berikutnya yang dirasakan Bilal diseret di jalanan kota Mekah. Pun meruntuhkan iman Bilal. Aku sudah kehabisan akal, Bilal. Sisaan apa lagi yang akan membuatnya kembali ke agama nenek moyang kita? Mungkin harus kugunakan pedang ini.
ini. Memang luar biasa pengaruh Muhammad dan ajarannya, sampai seorang budak rela disiksa demi agama baru ini. Aku punya cara untuk menundukkan budakmu ini. Sebelumnya belum pernah ada yang tahan dengan siksaan seperti ini. Keesokan hari, ketika matahari mulai terik, Bilal dibawa ke tengah padang pasir. Ayo ikan. Sebuah baju besi dipakaikan pada Bilal. Baju besi itu terasa seperti bara api ketika telah panas terkena sinar matahari. Panas bukan? Cukup ku katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kuhentikan dari siksaan ini. Betul! Kami akan meninggalkanmu di sini. Besok akan kita lihat apakah kau masih keras kepala atau tidak. Ayo semuanya. Keesokan harinya, Abu Jahal dan Umayyah kembali lagi. Ayo kita lihat budak celaka itu. Hei Bilal, bagaimana kabarmu? Aku yakin kau pasti sudah menyerah. Sudah kubilang, cukup kau katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kubebaskan. Dasar keras kepala. Sudah kukatakan, budak ini sangat keras kepala. Disiksa bagaimanapun, dia tidak mau meninggalkan ajaran Muhammad. Tunggu, aku sepertinya punya cara lain. Ambilkan batu besar itu. Letakkan di atas dada budak celaka ini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kau masih keras kepala? Sudah berkali-kali kubilang, cukup kau katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kubebaskan. Gimana Bilal? Katakan lebih keras, aku tak mendengarnya. Dasar budak celaka! Kabar penyiksaan Umayyah pada budaknya itu akhirnya sampai di telinga Abu Bakar. Ia segera memacu untanya. Ya Allah, semoga budak ini belum mati. Hei Abu Bakar, jangan ikut campur. Dia budakku. Alhamdulillah, budak ini masih hidup. Akan kubeli budakmu ini. Berapa yang kau minta Umayyah? 9 ukiah. Ini 9 ukiah yang kau minta Umayyah. Sekarang budak itu bebas. Aku sangka dia mau membayar semahal ini. Padahal kalau dia membayar 1 ukiah pun akan kubebaskan budak ini. Seandainya kau minta 90 ukiah pun, aku akan tetap membelinya. Sekarang kau bebas wahai Bilal. Terima kasih. Alhamdulillah. Setelah mendapatkan kemerdekaannya, Bilal selalu mengikuti dengan setia kemanapun Rasulullah berdakwah. Sesuatu yang sangat membahagiakannya. Namun, ancaman terus dilancarkan kaum kafir Quraisy pada orang yang diketahui mengikuti ajaran tauhid Nabi Muhammad, terutama terhadap orang yang bukan dari kalangan terpandang di Mekah. Bahkan beberapa menemui syahid. Kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad memerintahkan seluruh kaum muslim berhijrah meninggalkan Mekah. Rasulullah sendiri bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih bertahan di Mekah untuk sementara waktu. Rasulullah SAW walaupun masih sangat sederhana, selesailah pembangunan Masjid Nabawi.
kaum muslimin berkumpul membicarakan cara untuk memanggil orang-orang ke masjid ketika tiba waktu sholat. Beberapa pendapat diutarakan seperti memakai lonceng dan trompet, tapi Rasulullah SAW tak menyepakati karena menyerupai dengan cara ibadah agama lain. Hingga akhirnya Abdullah bin Zaid mengangkat suara. Saya bermimpi bertemu seorang yang mengajari seruan panggilan untuk sholat. Rasulullah SAW senang dengan cara tersebut dan ditunjuklah Bilal sebagai orang yang bertugas menyeru azan. Madinah. Sejak itu, Bilal adalah muazin Rasulullah di setiap waktu sholat. Milik kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Kaum muhajirin di Madinah bersepakat untuk merebut kembali harta milik mereka yang dirampas. Ternyata, rencana itu diketahui oleh Abu Jahal di Mekah. Dia membeli pasukan bersenjata terlatih sebanyak 1.000 orang untuk menggagalkan rencana kaum muslimin. Belasan Mekah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sejumlah 10.000 pasukan berhasil menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Berhala-berhala di dalam dan sekeliling Ka'bah dihancurkan. Puncaknya, Nabi mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Bilal yang dulunya budak yang tak dianggap berharga kini berdiri di puncak Ka'bah. Pemandangan ini dirasakan tusukan yang sangat menyakitkan di hati orang-orang munafik. 11 Hijriah. Tiada hari yang lebih terasa gelap daripada hari itu. Ketetapan Allah itu pun tiba jua. Nabi Muhammad SAW wafat, kembali kepada Rabb-Nya. Mendung kesedihan menyelimuti hati semua sahabat. Dipandangnya lekat-lekat keduanya, Hasan dan Husain memiliki kemiripan dengan rupa Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh bau keringatnya mengingatkanku pada Rasulullah. Bagaimana kalau kau azan lagi? Bilal tercenung mendengar permintaan sang cucu Rasul. Bagaimana mungkin dia bisa menolak permintaan itu? Tibalah waktu azan yang telah ditentukan.
penduduk Madinah berduyun-duyun ke masjid Ka'bah. Kembalinya Bilal bin Rabah cepat terserang. Mereka bergegas untuk melihat sosok yang beberapa lama menghilang dari Madinah. Kakek kenapa menangis? Dulu setiap kali Bilal azan selalu ada waktunya. Kakek menjadi teringat masa-masa itu ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita. Kakek sangat merindukan Rasul. Bukankah itu suara azan Bilal? Sudah lama aku tak mendengar suara azan Bilal. Ya, sejak Rasulullah. Ya Allah, aku merindukan suara itu. Membuatku teringat akan masa-masa indah itu ketika Rasulullah masih. Dan hening. Lanjutkan, wahai Abu Bakar. Bilal tak kuasa menyebut nama orang yang sangat dirindukannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya kembali mengalir keras. Kerinduannya itu terlalu berat memenuhi dadanya. Tiada tangis yang lebih banyak di Madinah selain hari itu. Kehadiran dan azan Bilal membuat mereka teringat kembali masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada di antara mereka.
membuat Bilal jatuh sakit. Sebuah wabah penyakit membuat Bilal jatuh sakit. Istriku, jangan engkau menangis, karena aku akan bertemu dengan sahabat dan kekasihku. Nangisku. Tak lama, wafatlah Bilal bin Rabah menemui Rabbnya dengan sesungging senyum. Dia telah bersama manusia yang sangat dirindukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini untuk selamanya.